Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Hadirin jamaah Jumat Masjid Agung Harokatul Jannah yang dimuliakan Allah, apakah kita termasuk orang-orang yang bersyukur? Segala kenikmatan, segala anugerah, segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala terus dikucurkan dan setiap saat kita nikmati. Atau sebaliknya, apakah kita termasuk orang yang kufur nikmat, tidak mensyukuri kenikmatan pemberian anugerah itu? Hanya kita dan Allah yang tahu. Pentingnya kesyukuran atas segala nikmat karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya, sehingga Allah sangat sering sekali menyindir, berfirman dalam kitab suci Al-Quran, puluhan ayat yang mengarahkan kepada kita supaya kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Sekali lagi, apakah kita termasuk orang-orang yang bersyukur? Setidaknya khatib sampaikan 6 ayat saja yang berkata serupa, kalimat yang hampir sama. Dalam surat Al-Baqarah ayat 243 tadi dibacakan, Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah betul-betul memiliki kenikmatan-kenikmatan anugerah karunia yang diberikan kepada manusia, akan tetapi kebanyakan daripada manusia tidak bersyukur. Firman yang sama dengan kalimat yang sama juga termaktub dalam surat Al-Mu'min atau Ghafir ayat 61. Begitu juga dalam surat Yunus ayat 60. Sedangkan dalam surat An-Naml ayat 73 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nas walakin aktsarahum la yashkurun. Dalam surat Yusuf ayat 38, dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas walakin aktsarun nasi la yashkurun. Ujung dari ayat-ayat tersebut menyindir kepada kita manusia bahwa sebagian besar daripada manusia tidak bersyukur atas segala nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 2 kelompok, 2 bagian yang mestinya kita syukuri, hadirin sekalian. Pertama, sebut saja kesyukuran nasional.
Kita bersyukur atas nama bangsa Indonesia. Yang kedua, kesyukuran diri, kesyukuran atas nikmat karunia yang diberikan kepada kita sebagai individu. Mari kita lihat hadirin sekalian, kita sebagai bangsa yang besar, bangsa Indonesia, bagaimana Allah telah mencurahkan segala kenikmatan, karunia, anugerah yang luar biasa, dan diakui oleh seluruh dunia bahwa Indonesia adalah negara yang kaya. Tapi apakah kita sudah menikmati dengan sempurna? Kita juga yang merasakannya. Coba kita lihat hadirin sekalian, apa yang kita miliki di Papua misalnya. Di sana tambang emas termasuk tambang yang terbesar di dunia, dan kualitas emasnya yang terbaik di dunia. Sejak 1967 bangsa Indonesia hanya kebagian 9 sekian persen. Hanya 9%. Yang lainnya diambil orang. Khatib yakin, kita yakin, ini karena kita kurang bersyukur. Kemudian alhamdulillah, berita yang mutakhir 2019 yang 9% itu sudah dirubah dengan upaya dari pemerintah menjadi 51, sekian persen. Kesyukuran yang luar biasa. Dan alangkah indahnya kalau sebagian besar daripada kekayaan yang ada di perut bumi ini, yang ada di perut bumi Indonesia ini, kemudian dinikmati oleh kita, dinikmati oleh anak cucu kita 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun yang akan datang. Kalau kita pandai bersyukur, insya Allah itu akan dikembalikan kepada kita. Kesyukuran bukan hanya saja mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih, tapi bagaimana kita mengekspresikannya, mengimplementasikannya dalam amal kita, dalam aksi kita. Kita tingkatkan profesionalitas, kita tingkatkan kualitas anak bangsa untuk menjadi expert, ahli emas, ahli tambang, ahli perminyakan, ahli manajemen, dan seterusnya, sehingga yang mengelola, yang memanage bangsa ini dan kekayaan ini adalah anak bangsa sendiri dan kembali kepada kita. Dan termasuk profesionalitas, kesyukuran kita, penggunaan kekayaan itu digunakan secara proporsional, secara adil, tidak korupsi, tidak salah manajemen. Kemudian sebut lagi misalnya tambang batu bara, betapa termasuk yang terbesar di dunia. Itu pun orang lain sebagian besar yang menikmatinya. Apalagi cadangan gas alam, demikian juga. Bagaimana kita doakan, kita terus dorong Pertamina bisa menjadi leader untuk memanage kekayaan gas alam dan perminyakan ini. Artinya anak cucu kita harus mempunyai kekuatan, mempunyai kemampuan untuk tampil di depan untuk mengelola kekayaan bangsa ini. Kemudian yang lain-lain, bagaimana hutan hujan tropis kita di Kalimantan, juga hutan lebat di Sumatera, di Papua, di Sulawesi, menjadi paru-paru dunia. Bagaimana suburnya tanah ini, tanah kita, tongkat dan kayu pun jadi tanaman. Sungguh indah, sungguh kaya raya bangsa ini, bumi pertiwi, bumi Nusantara. Tidak heran, sekali lagi khotib menyampaikan, tidak heran kalau Indonesia disebut dengan qit'atun minal jannah, a piece of paradise on earth, a piece of heaven on earth, potongan sebongkah bagian daripada surga yang ada di planet bumi.
tidak berlebihan. Kalau kemudian seperti yang sering disampaikan Profesor Santos mengatakan dari hasil risetnya seumur hidup bahwa Atlantis, the lost continent, finally found, itu di Indonesia seperti yang telah diisyaratkan oleh Plato beberapa abad sebelum Masehi dulu. Kesyukuran kita sebagai bangsa, hadirin sekalian, mari kita kembalikan, kita sampaikan kepada anak cucu kita, generasi kita, kita didik mereka dengan sebaik-baiknya menjadi orang yang pintar dan benar. Mudah untuk menjadi pintar. Setiap tahun perguruan tinggi menghasilkan, meluluskan ribuan, puluhan ribu bahkan orang-orang pintar, tapi mungkin tidak banyak yang menjadi orang benar. Lebih mudah untuk mendidik orang benar menjadi pintar daripada mendidik orang pintar menjadi benar. Mudah-mudahan anak cucu kita termasuk orang-orang yang benar dan pintar dan bertakwa dan berakhlak mulia. Kemudian hadirin sekalian, bagian yang kedua adalah kesyukuran kita sebagai pribadi, kesyukuran kita sebagai individu atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Minimal ada 5 bagian, 5 jenis kenikmatan yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, apa yang disebut dengan nikmah fitriyah, kenikmatan fitrah, fitri, kenikmatan yang ada dalam diri kita yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lain kehidupan itu sendiri. Selama kita hidup, bersyukurlah, manfaatkan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Hidup kita tidak lama, hanya sebentar saja, dan ajal pun segera menjemput. Lihatlah, orang tua kita sudah tiada, atau kakek nenek sudah tiada, yang tua sudah tiada, bahkan banyak yang muda pun saat ini telah meninggalkan kita. Syukurilah kehidupan ini. Kemudian termasuk dalam nikmah fitriyah, apa yang kita miliki dalam jasad ini. Allah telah memberikan dari ujung rambut sampai ujung kaki, rambutnya, mata, telinga, hidung, mulut, lisan, kaki, tangan, dan seterusnya. Itu adalah anugerah kenikmatan yang diberikan oleh kita, yang mestinya setiap saat kita syukuri. Mata kita gunakan untuk melihat yang benar, yang baik, yang tidak haram. Kaki langkahkan untuk ke tempat atau untuk kebaikan-kebaikan. Begitu juga tangan, jari-jari kita buat untuk menulis yang baik, untuk sharing yang baik, tidak provokatif, untuk memberikan keteduhan, kenyamanan kepada teman kita, saudara kita, siapapun yang ada di dalam grup kita, tidak manas-manasi. Ini bentuk dari kesyukuran. Kemudian nikmat yang lain, apa yang disebut dengan nikmat ikhtiyariyah, kenikmatan yang dihasilkan dari ikhtiar kita. Apa itu? Kekayaan, harta benda kita yang kita cari, yang kita dapatkan, sesungguhnya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian kita pakai di jalan Allah, kita infakkan, kita sedekahkan, kita zakatkan, kita pakai untuk membangun masjid misalnya, untuk membangun pesantren misalnya, untuk membangun sekolah, untuk membangun sarana umum, untuk menolong orang yang perlu, orang yang kesulitan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu bentuk daripada kenikmatan. Begitu juga ilmu kita, hasil dari ikhtiar. Begitu juga jabatan kita, pangkat kita, gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan syariat agama yang diajarkan oleh Al-Qur'an, begitu juga oleh hadis, begitu juga oleh para ulama. Kemudian yang keempat, nikmat diniyah. Ini penting.
nikmatnya kita sebagai seorang muslim. Keislaman, keimanan plus ihsan. Syukur kita dilahirkan dalam keadaan muslim. Kalau orang tua kita itu adalah non muslim, mungkin dilahirkan dalam keadaan kafir. Syukur bagi teman-teman, saudara-saudari yang mu'alaf. Teman-teman sudah dilahirkan kembali menjadi muslim. Begitu juga keimanan kita, dan begitu juga keihsanan, kelembutan kita dalam beribadah, dalam menjalankan agama ini. Kemudian yang ketiga, yang kelima, yang terakhir, ini sangat penting dan paling penting, yaitu kenikmatan atau nikmah ukhrawiyah, kenikmatan akhirat. Ini adalah goal kita yang utama, tujuan hidup kita yang utama, bahagia dan selamat di akhirat. Kenikmatan ini akan kita dapatkan ketika kesyukuran dari keempat bagian tadi kita lakukan. Nikmah fitriyah, nikmah alamiyah, nikmah ikhtiariyah, nikmah diniyah, ya. Kemudian akan kita dapatkan nikmah ukhrawiyah, kenikmatan di akhirat nanti, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah senang dengan kehadiran kita. Dan kemudian setelah ridho, utamanya ridho, kita akan ditempatkan di kampung asli, kampung asal kita, yaitu surga. Bapak kita, ibu kita, Sayyidina Adam dan Siti Hawa adalah penduduk surga yang diturunkan ke dunia, kemudian melahirkan kita. Mari kita kembali ke kampung halaman kita, yaitu surga, dengan mengikuti rambu-rambu jalan yang lurus. Itulah gerakan menuju surga, dan itulah mengapa masjid ini disebut dengan Harakatul Jannah, yaitu gerakan menuju surga. Hadirin sekalian, itu minimal apa yang kita harus tafakuri, harus kita ingat betapa banyak nikmat-nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sebagai anak bangsa dan juga sebagai individu. Kemudian sedikit terakhir kami sampaikan apa di antara ciri-ciri orang yang tidak bersyukur. Hadirin sekalian, orang yang tidak bersyukur atau gagal bersyukur, dia tidak akan berbahagia. Orang yang tidak bersyukur susah mendapatkan kebahagiaan, karena dia akan bersedih-sedih terus dengan musibah, dengan kesedihan yang ditimpakannya. Dia tidak pasrahkan kepada Allah. Orang yang tidak bersyukur juga indikasi daripada lemahnya keimanan, lemahnya keyakinan akan rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala, cinta kasih Allah kepada hambanya. Orang yang tidak bersyukur akan banyak keluh kesah. Orang yang tidak bersyukur akan banyak khawatir. Khawatir lagi, akhirnya stres, lebih jauh depresi dan menjadi gila. Orang yang tidak pandai bersyukur akan mudah untuk mengkritik dengan cara yang tidak baik, yang tidak bijak. Dia akan menjadi orang pemarah. Ada letupan sedikit langsung marah dan langsung angkat suara dan seterusnya. Itu diantara ciri-ciri orang yang tidak bersyukur. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang tidak bersyukur. Mudah-mudahan kita semua dan juga anak cucu kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Ujungnya itulah sesungguhnya mukmin sejati. Itulah sesungguhnya hasil natijah produk daripada ketakwaan kita. Takwa seperti yang diwasiatkan oleh setiap khatib, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan terakhir dari kalimat khatib yang perlu disampaikan sebagai kesyukuran kita sebagai bangsa. Ada sebuah
quote yang sangat indah untuk dikenang. Ketika Irak, Baghdad dikuasai oleh Mongolia, oleh Genghis Khan dan cucunya Hulagu. Setelah menguasai kekayaan dari bawah sampai ke atas, Genghis Khan dan cucunya bertanya kepada orang Irak, kepada orang bijak. Pertanyaannya, mengapa aku dan kelompokku Genghis Khan sampai ke sini, ke Baghdad, ke Irak? Dia mempertanyakan diri sendiri. Kemudian orang bijak ini menjawab, Anda dan rombongan dan bala tentara datang ke sini akibat dari perbuatan kami sendiri. Kami tidak mensyukuri nikmat-nikmat pemberian Allah. Kami telah tenggelam dalam kesenangan dunia dan berpoya-poya. Kami hanya sibuk mengejar pangkat dan jabatan serta kekayaan. Allah lah yang telah menggerakkan kalian untuk datang ke sini dan menarik kembali nikmat-nikmat itu. Kata kuncinya adalah tidak mensyukuri nikmat dan tidak profesional. Kemudian pertanyaannya yang terakhir beliau sampaikan, lalu apa yang dapat mengusirku dari sini? Kata Genghis Khan dan kata cucunya Hulagu. Jawabannya, jika kami kembali menyadari diri, jika kami kembali mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, dan jika kami berhenti bertikai satu sama lain, maka Anda tidak akan pernah bisa bertahan di sini. Subhanallah. Begitu juga di Indonesia di sini. Anda, wahai orang lain yang datang ke sini, jika kami seperti tadi yang disebutkan, Anda tidak akan pernah bisa bertahan di bumi Indonesia. Mari kita bersyukur hadirin sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.